Shalom, selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak dan Ibu Guru yang pagi hari ini mengikuti ibadah di sekolah kita walaupun secara online ya. Kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya. Terlebih dahulu kita awali dengan doa. Mari kita bersaat teduh dan kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kasih dan setiamu dalam kehidupan kami sepanjang malam hari dan sepanjang minggu. Dan hari ini adalah hari di mana Tuhan memberikan kami waktu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami akan bersama-sama beribadah meskipun secara online. Tuhan memberkati ibadah kami supaya kami dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, berkati ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya. Ialah jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan menaikkan satu pujian kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita. Nanti anak-anak bisa mengikuti Miss Indri dan Miss Puji yang akan membawakan pujian bersama-sama dengan kita. Anak-anak menyanyi dengan sukacita ya. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Pujian kita mengatakan bahwa saya ini adalah laskar Kristus. Jadi siap mengejar musuh dan siap menaklukkan musuh. Ya, kita dengarkan satu lagi dan kita nyanyikan satu lagi pujian sebagai tantangan iman yang mengatakan bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan yang siap melawan iblis. Anak-anak, pujian yang kita naikkan mengatakan bahwa kita itu harus bersiap melawan iblis yang ada di sekitar kita dengan menggunakan iman kita. Nah, supaya iman kita bisa semakin bertumbuh, apa sih yang dilakukan oleh iblis-iblis itu kepada kita? Tentu ada banyak, dengan cara tidak jujur.
ya, dengan cara berbohong. Itu semua bisa dilakukan oleh iblis. Dan hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan supaya kita juga bisa membentengi diri kita dengan iman kita bersama dengan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini atas kasih dan kebaikan Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Dan dengan mengerti kami belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, bacaan kita pagi hari ini terambil dari Lukas 19. Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Tetapi saya akan membacakan untuk kita ayat yang ke-5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepada Sakeus, "Segeralah turun, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Ayat yang kelima itu ya. Kemudian ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, anak-anak, hari ini judul renungan kita adalah mendapat anugerah menjadi orang yang jujur. Mendapat anugerah menjadi orang yang jujur. Nah, anak-anak, kita akan melihat kisah dari Sakeus. Mungkin anak-anak sudah sering mendengarkan ini, tetapi kita mau melihat kisah dari Sakeus. Apa yang dilakukan, bagaimana dia kehidupan sehari-harinya, dan apa yang terjadi ketika dia bertemu dengan Yesus. Kita saksikan. Hi, I'm Zacchaeus, and this is Jericho, where I live. Did you know I met Jesus? It changed my life forever, and I want to tell everyone about it. Zacchaeus lived in a city called Jericho. His job was to collect money from people. In fact, he was the boss of all the people who collected taxes, so he had a lot of money. Zacchaeus didn't just take what he was supposed to. He took more than he was supposed to, and he kept the extra money. That was stealing, and it was wrong. One day, Jesus was walking through Jericho. Hey, there he is. There's Jesus, Jesus. right over Over there. here. Come I on. wanna talk to you, Jesus. Hey. Jesus had done some amazing things, and Zacchaeus wanted to see him. Zacchaeus wanted to see Jesus, but he had a problem. He was short, really short. He couldn't see over all the people, so he couldn't see Jesus. This wasn't the first time Zacchaeus had had problems being short. If Zacchaeus was going to see Jesus, he would have to make himself taller. Hi, Zacchaeus. He knows my name? Come down here. I want to hang out with you at your house. Zacchaeus was very happy that Jesus wanted to be his friend.
But some other people were not so happy. That guy? They didn't think Jesus should be nice to Zacchaeus or even talk to Zacchaeus because Zacchaeus had done so many bad things. You really want to come to my house? Yes, really. You can't be serious. You can't be serious. Oh, I'm totally serious. I think you're confused. Let me help you, Jesus. This man Zacchaeus has done a lot of bad things. He steals money from me. He stole money from all of us. I remember that one time. Listen, Zacchaeus, you may have done some bad things like stealing, but God hasn't stopped loving you. He loves you no matter what you've done, and that's why I'm here. The Father sent me because He loves you, and I love you. Zacchaeus? Why would I be jealous of Zacchaeus? I mean, I always followed the rules, did what I was supposed to do, while Zacchaeus ripped people off and collected more money than they owed. Why wouldn't Jesus want to hang out with him? I'm sorry. I'm sorry. You're right. What I did was wrong. But look, I will give back what I took. Actually, if I took an extra coin from anybody, I will give you back 4 coins. And I'll take half of all my stuff, and I'll give it to all the people who need it. So that's it? He wants to be good now and you're just gonna let him? What about his past? What about everything he's done? Oh man, where's the smiting? You know, she's kind of right. I've been pretty bad. Maybe you should find someone more deserving of your attention. The Father sent me for everyone to find the lost. Everyone? Everyone. Not me, though, right? I came for everyone. Everyone! Except me. I came for you, Zacchaeus. These people don't decide what you're worth. And you don't either. You are important to God, and you're important to me. Today, salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Now, let's go to your house. Do you have any snacks? I do, and I have a lot of people I want you to meet. It didn't matter what Zacchaeus had done. Jesus loved him and wanted to be his friend. Even though I had given Jesus a lot of reasons to be angry with me, he never gave up on me. He loves you like that too, you know. Anak-anak, dari kisah Zacchaeus itu apa yang anak-anak lihat? Ya. Nah, dari kisah Zacchaeus itu kita bisa melihat bahwa pada awalnya Zacchaeus itu adalah pribadi yang tidak jujur. Itu dikatakan di sana ada kalimat dia mengambil yang seharusnya tidak perlu dia ambil, ya. Harusnya dia mengambil 1, tetapi dia mengambil 4. Dia itu artinya tidak jujur. Nah, dia memperkaya dirinya dengan cara tidak jujur. Nah, anak-anak, kita pun bisa belajar dari kehidupan Zacchaeus. Nanti kalau anak-anak sudah besar, bertumbuh dewasa, kemudian mendapat pekerjaan, jangan sampai pekerjaan itu membuat anak-anak menjadi tidak jujur di hadapan Tuhan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Zacchaeus, memperkaya diri dengan cara yang tidak jujur, sebenarnya itu tidak bagus dan Tuhan tidak mengizinkan. Di dalam cerita tadi itu kita lihat bahwa dia dikatakan itu kategorinya mencuri, tidak jujur, dia kan mengambil uang yang seharusnya dia tidak ambil. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar dari kisah Zacchaeus bahwa kita pun jangan seperti itu. Hasil pekerjaan kita tidak boleh kita jadikan memperkaya diri dengan cara tidak jujur. Tetapi Miss Lamru mau katakan untuk anak-anak, kalau nanti anak-anak sudah besar, bertumbuh besar, bekerja gitu ya, jadilah anak-anak yang jujur lewat pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Jangan memperkaya diri dengan cara tidak jujur, karena Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan ingin supaya kita melakukan apapun, mengerjakan apapun dengan cara yang jujur. Termasuk saat ini kalau kita belajar, kita mau ujian, kita mau ulangan, kita pun harus jujur, ya.
mengerjakan soal-soal dengan jujur. Nah, tapi lihat kehidupan dan kisah Sakeus. Ketika dia sudah bertemu dengan Yesus, dia menjadi orang yang jujur. Dia katakan, aku akan mengembalikan apa yang sudah aku ambil. Kalau aku ambil 1, aku akan mengembalikan 4. Ini sungguh luar biasa. Ini perbuatan yang sangat luar biasa, di luar dugaan orang-orang pada saat itu. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mari kita terus belajar ya. Ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita pun ingin mengalami sebuah perubahan. Yang tadinya kita tidak jujur, yang tadinya kita suka bohong, yang tadinya kita suka gosip. Sekarang kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, kita mau menjadi anak-anak yang jujur, yang mau mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena lebih dari itu berasal dari si jahat, dan kita tidak mau dikatakan anak-anak si jahat ya. Oke, mari kita belajar bersama-sama seperti Sakeus mengalami perubahan ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita sering sekali mendengarkan renungan pagi, kita juga sering sekali berdoa. Oleh sebab itu kita juga mau belajar mengalami perubahan dari yang tidak jujur menjadi anak-anak yang jujur ya. Dan pada saat nanti kalian bertumbuh menjadi dewasa, jadilah anak-anak yang jujur lewat pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu ya. Oke, anak-anak, kita akan mendengarkan satu lagu untuk menolong kita mengingat kisah daripada Sakeus. Sakeus pergi mencari Yesus, mendahului orang banyak, lalu berlari memanjat pohon, ingin melihat Yesus. Lalu berlari memanjat pohon, ingin melihat Yesus. Hai Sakeus, turunlah, aku mau ke rumahmu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Sakeus pergi mencari Yesus, mendahului orang banyak, lalu berlari memanjat pohon, ingin melihat Yesus. Lalu berlari memanjat pohon, ingin melihat Yesus. Hai Sakeus, turunlah, aku mau ke rumahmu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Hai Sakeus, turunlah, aku mau ke rumahmu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Amin firman Tuhan. Pagi hari ini kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Pagi ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami supaya kami dapat belajar seperti apa yang Tuhan rindukan, menjadi anak-anak yang jujur ya Tuhan. Tolong kami Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini kami bersyukur, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memulihkan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini mereka sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, kami sambut hari ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti ibadah pagi hari ini. Kita akan terus beribadah
meskipun secara online, bergabunglah bersama-sama dengan kita. Jangan sampai kita ketinggalan untuk beribadah, karena ibadah itu sangat penting ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.